Itu ancaman. Tadi sesuatu muncul dari dalam pohon pisang ini langsung menyerang saya. Kayak sesuatu yang menghalangi saya. Dia makhluk apa? Yang halangin kamu itu makhluk apa? Sosoknya laki-laki. Dia rambutnya gimbal. Tapi matanya bolong. Pasti ada alasan dong. Dia tiba-tiba nyerang. Dia nggak suka sama kita ada di sini atau apa? Dia nggak suka aja. Benda itu tuh kita kuak. Tapi yang kamu tancepin tadi itu apa? Itu untuk nakut-nakutin dia. Untuk ngancam dia. Kayaknya di sebelah sini, Mel. Sobat deg-degan, ini nggak tahu Rudy dari tadi nyari apa. Bendanya nggak dijelasin spesifik apa, tapi katanya ada sesuatu benda yang dikubur di sini. Makanya lagi nyari nih, benda apa yang dimaksud sama Rudy. Apa sih? Apa itu? Apa itu? Kain kafan bukan sih? Ada bunganya, ada bunganya. Ada bunganya, sumpah. Tuh tali pocong. Tuh kain kafan. Bentar. Ini kayaknya dikubur. Ya kubur ini udah lama. Ini udah lama sebenarnya bendanya. Tapi ini dikubur ulang. Ruth, balikin Ruth, jangan macam-macam deh. Tunggu. Ini ada orang yang nguburin ini. Maksudnya untuk apa? Untuk apa dia nguburin? Untuk apa? Ini memang salah satu alat ritual. Ini adalah simbolik kematian. Jadi mereka ini menyerahkan hidupnya kepada si Karuhun itu. Tadi kamu bilang ini ada yang ambil terus dikubur ulang. Sebenarnya ini dulu mereka pakai, kemudian ini sempat disimpan sama seseorang dan ini dikubur lagi baru-baru ini. Tunggu loh, ini ada hubungannya nggak sama orang-orang yang tadi sujud di dalam atau dengan pemilik rumah ini? Ini ada hubungannya dengan orang-orang yang sedang melakukan Ritual ritual tadi. itu. Tapi kalau untuk penghuni di rumah itu sebelum akhirnya rumah itu kosong, Tidak. itu nggak ada. Mereka nggak tahu apa-apa tentang ini. Kami pun tak ingin terlibat lebih dengan hal di luar pengawasan kami. Sehingga kami menimbun kembali barang tersebut dengan aman. Kita ke depan aja, Mel. Sebelah mana? Saya mau. Ruth, Di sini ada kekuatan besar sekali di dalam sini. dari si Karuhun itu. Kamu sekarang mewakili pemirsa di rumah. Kamu akan merasakan energi yang ada di sini. Nanti kamu bisa ceritakan ke pemirsa. Boleh saya minta night vision, lampunya dimatiin boleh? Rudy pun meminta tim untuk melakukan night vision agar lebih mampu berkomunikasi dengan sosok makhluk astral yang menjadi dalang dari semua ini. Assalamualaikum. Hadir. Ya, Karuhun. Kamu bisa rasain sesuatu keluar dari sumur. Aku rasa atmosfernya berat banget tuh. Mereka ada di sini. Ya, ada di belakang kita persis. Kamu bisa tanya beberapa hal ke mereka nggak sih? Apa karena kekuatan mereka itu besar gitu ya? Ya, memang di satu sisi kekuatan mereka besar. Dan mereka itu kayak semacam merespon kita. Ada sepasang, yang satu laki-laki, dia kepalanya manusia dari leher sampai bawah
sampai buntut itu bentuknya ular. Satu lagi yang perempuan, kepalanya ular, tapi badannya ini perempuan cantik. Badannya ini seperti badan perempuan cantik, langsing dan berlekuk. Dia pakai kemben putih. Dia pakai sabuk. Sabuknya ini seperti sabuk emas. Kaki aku ke bawah dingin banget. Ya, dan dia di bawahnya pakai kain. Kainnya itu warnanya itu coklat pudar. Coklat pudar. Kain, berarti Ya. menggunakan pakaian tradisional. Dan kakinya telanjang kaki, bertelanjang kaki. Tapi dia kepalanya ini ular, Mel. Kepalanya. Apa mereka marah kita datang ke sini atau bagaimana ekspresinya menurut kamu? Dibilang marah, mereka ini terkejut lebih tepatnya, Mel. Oke. Kenapa kok tiba-tiba ada sekelompok orang datang ke sini dan mengulik-ngulik tentang mereka? Mereka terkejut, mereka sebenarnya nggak marah. Justru faktanya, uniknya, mereka justru mau ngajak kita bergabung. Tunggu. Em, Jadi orang-orang ini di dalam yang menyembah mereka itu terkena hasutan. ada beberapa yang terkena hasutan. Ada juga yang memang sudah dari keinginan diri sendiri, kemudian dari ajakan teman-temannya. Udah berapa lama mereka menghuni sumur ini? Berarti udah lama, jauh sebelum rumah ini ada dan sumur ini ada berarti. Saya nggak tahu persis tentang sumur ini, tapi mereka tinggal di sini udah lama. Bisa dibilang ini bisa disebut tanah keramat. Si laki-laki ini, yang makhluk laki-laki ini, dia ketawa menggelegar barusan. Dia bilang gini, "Hahaha, budak bangor siap." Oke, boleh lampu nyala lagi. Mereka masih di sini. Di belakang. Mereka masih di belakang. Dari awal kita masuk ke rumah ini, kita ketemu sama berbagai makhluk dan yang sengaja mengundang kita ke sini untuk menguak misteri apa yang ada di tempat ini. Sampai akhirnya kita tahu ada apa di sini. Jujur aku itu sebenarnya malah kasihan sama penghuni rumah ini, mereka nggak tahu apa-apa, tapi ternyata tempat ini tuh menyimpan banyak misteri yang seperti ini, berat gitu loh. Tapi rasa-rasanya kamu nggak perlu kasihan, karena mereka nggak diganggu sama sekali, nggak diteror sama sekali. Iya, tapi tetap aja maksudnya mereka nggak tahu ternyata ada tempat seperti ini yang mereka tempati lama gitu. Kalau menurut saya nggak perlu kasihan sih, karena mereka memang nggak mengalami apapun. Jadi istilahnya walaupun di satu tempat yang sama, tapi mereka nggak mengusik penghuni yang setelahnya.